Ini coba tak zoom ya pakai lampu no. Yo, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu wisata urban legend ya, yang dulu sempat viral pada masanya, yaitu Rumah Hantu Darmo ya. Ya, kondisinya gimana sekarang? Seserem apa sih sebenarnya? Nah, patokannya kalau dari jalan ini gampang teman-teman ya sebenarnya. Banyak yang salah persepsi atau salah tempat ya biasanya ya. Jadi ini kita udah berada di salah satu jalan, namanya Jalan Raya Satelit ya, Satelit Selatan. Nah, lokasinya itu sangat gampang teman-teman ya. Kalau dari jalan utama ini lurus itu kan arah Manuan Tandes. Nah, kita belok ke kiri ke Jalan Darmo Harapan. Patokannya ada pom bensin SPBU, di situ ada Indomaret dan K24. Jadi gampang teman-teman. Nanti tak tunjukin ininya ya, Google Map-nya, lokasinya persisnya seperti apa. Kalau dari sini, yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita ke lokasinya aja. Jadi kita langsung belok kanan aja, belok kiri ya teman-teman ya. Belok kiri. Nah, sebenarnya aku udah bikin kontennya ya teman-teman ya, tadi malam. Cuman nggak terlalu terang teman-teman, gelap banget. Jadi aku bikin kedua kalinya ini. Yaudah, langsung kita ke lokasinya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mengetahui sejarah Rumah Hantu Darmo itu, pemiliknya juga belum ada yang tahu ya teman-teman ya. Pemiliknya siapa, terus kapan ditinggalkan, terus pada kemana semua keluarga-keluarganya itu ya. Jadi sebenarnya banyak cerita kontroversi ya teman-teman ya, dari beberapa netizen pada masanya. Sejarahnya gimana, pemiliknya siapa, terus ceritanya itu simpang siur teman-teman. Yuk, daripada penasaran, langsung kita ke lokasinya aja ya. Jadi kita lurus aja teman-teman ya, dari jalan utama itu. Usahakan kalau kalian mau nengok ke sini tuh pagi atau siang ya, karena kalau malam gitu. Nah, kita sebenarnya udah sampai lokasinya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita ke situ ya. Jadi ini aksesnya gampang. Dari jalan utama itu kita tinggal lurus saja ke sini. Terus ini patokannya ini ada Akademi Sages. Nggak tahu ya ini apa ya. Jadi ini kondisi terbarunya udah ditembok teman-teman ya. Dulu itu belum ditembok, cuman polis line itu. Ada garis polisinya. Yuk kita ke sana yuk. Jadi untuk videonya singkat aja teman-teman ya, nggak usah terlalu panjang. Jadi untuk mengetahui sejarah tempat ini itu banyak versi ceritanya. Katanya ada yang, kalau yang aku inget itu dulu ceritanya itu ada yang kena pesugihan terus meninggal semua. Terus ada yang satu keluarga itu naik kapal pesiar, tapi pada tenggelam. Jadi kapal pesiarnya itu tenggelam. Kalau malam nggak kelihatan. Ini tetangganya sebenarnya kawasan perumahan elit loh. Masa nggak ada yang tahu ya? Tuh tetangganya. Coba kita ke sisi depan ya. Nah, tampak depan ini nggak terlalu nampak teman-teman ya. Udah tertutup banyak semak belukar dan pohon-pohon keres.
Ini dulu nggak dicor ini, nggak tahu ya kapan dicornya ini ya. Mau mendekat nggak bisa ini. Kalau malam ini gelap banget loh, gelap banget. Kemarin aku kesini itu tak batalin aja lah, tak hapus, bikin ulang. Cuacanya agak mendung, lumayan lah ya, mendukung. Nah ini loh, kelihatan kan ini temboknya baru ini. Soalnya dulu nggak di tembok coy, cuman di ini vibesnya kurang lebih kayak kita mau main ini loh, apa game Outlast itu loh. Tahu kan kalian yang mau masuk perumahan kayak mansion atau apa gitu ya. Vibesnya dapat banget ini, kayak mau main game Outlast. Jadi kita untuk mengetahui sejarahnya atau belajar sejarah yang lain ya, itu harus valid ya teman-teman ya. Datanya itu harus valid, jangan ditelan mentah-mentah. Kadang berbagai artikel itu datanya itu ngawur teman-teman. Jadi kevalitannya itu belum teruji. Jadi kita riset dulu cerita mana. Kadang itu kebanyakan kopas ya kalau kita lihat artikel itu ya. Jadi dari sumber internet pun kadang kita jangan terlalu percaya kevalitan datanya. Lebih baik kita ambil jurnal atau karya ilmiah. Nah, itu udah pasti teruji kan, udah teruji kan itu. Karya ilmiah, jurnal, skripsi gitu ya. Tesis, disertasi. Di tembok ininya udah dicor. Sayang banget. Mungkin kalau nggak dicor banyak digunakan anak-anak muda untuk hal yang nggak senonoh ya. Itu soalnya di apa itu lantai atas itu sudah ada vandalisme itu di situ. Udah ada yang melakukan vandalisme. Nggak bisa masuk coy. Waduh. Gembok. Ini dari sisi mana ya? Utara ya kalau nggak salah. Jadi aku muter dulu. Itu atapnya udah nggak utuh ya. Oh, wah gila. Ini bangunan diisukan isunya ini rencana pembangunannya di tahun 90-an. Nah, di saat tahun itu juga udah ditinggalkan teman-teman. Jadi bangunan ini termasuk tahun 90-an ya, bangunan yang megah ya di tahun itu ya sebenarnya. Nah, harusnya di BPN tercatat ini bangunan ini. Di BPN tercatat, tadi kan ketahuan siapa pemiliknya. Ini apa ini? Kayak WC coy. Oh iya, buat orang berak. Terus ini ada rumah kosong lagi teman-teman, sebelahnya ini pas. Atau satu bangunan sama ini. Tapi kalau dilihat dari pagar besinya, bangunan baru ini. Ya Allah, sayang banget ya. Ini ada bangunan baru ini di belakangnya ini pas. Terus itu udah ada yang melakukan vandalisme. Berarti siapa yang punya ya? Ini kalau dijual juga mahal ini tanahnya di sini teman-teman.
Aku baru tahu ini gara-gara masuk komplek ini. Karena aku tadi di situ kan. Nah, itu kan portalnya ditutup. Jadi kita harus muter. Belakangnya rumah hantu Darmo ini juga bangunan kosong, tapi nggak tahu kosongnya kapan. Nggak bisa masuk deh. Ini tetangganya masa nggak ada yang tahu ya. Ini kebanyakan orang Cina semua teman-teman ya. Jadi kalau perumahan gini nih nggak seguyup, nggak seguyup kampung-kampung biasa. Ya ini nggak enaknya kalau rumah-rumah kayak gini nih. Ya bener, rumah mewah, tanah harganya, asetnya mahal. Cuman kalau nggak guyup gitu, nggak tahu ya, nomor rumah tetangganya aja kadang nggak tahu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share. Nantikan video-video selanjutnya dari aku yang unik-unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.